AFC dan FIFA paksa Sintayong coret 4 pemain jelang timnas Indonesia hadapi Jepang. Bagaimana taktik Sintayong redam keganasan Samurai Biru? Realistis di 4 besar, pengamat kalau gagal pecat. Apakah kalian setuju? Indonesia turunkan timnas U22 di Piala AFF 2024. Vietnam dan Malaysia heboh. Jadi, simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mencoret 4 pemain, termasuk Ivar Jenner, untuk pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga kontra Jepang yang akan digelar pada tanggal 15 November 2024 mendatang, timnas Indonesia harus kehilangan 1 pemain, dialah Ivar Jenner, yang harus menjalani skorsing 1 laga akibat akumulasi kartu kuning. Jenner sudah pasti akan dicoret untuk laga kontra Jepang bersama dengan 3 pemain timnas Indonesia lainnya. Peraturan FIFA yang diikuti oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mewajibkan Sintayong untuk mencoret 4 pemain dalam setiap pertandingan. Total pemain hingga 23 orang harus diberikan dalam daftar susunan pemain di setiap laga, 11 pemain dari 12 pengganti. Demikian bunyi kalimat pertama dalam peraturan FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ke-11 pemain harus menjadi starter dalam pertandingan dan 12 lainnya merupakan pengganti yang tersedia. Nomor punggung pemain harus sesuai dengan nomor di daftar susunan pemain, hanya nomor 1 sampai 23 tambah peraturan tersebut. Oleh karena itu, selain Jenner, Sintayong harus mencoret 3 pemain lainnya dari skuad terkini timnas Indonesia pada saat mereka menghadapi Jepang. Hal yang sama tentu berlaku untuk laga berikutnya melawan Arab Saudi. Namun Jenner sudah bisa bermain untuk laga tersebut karena skorsingnya sudah selesai. Di berita selanjutnya, target cukup realistis diberikan oleh manajer timnas Indonesia Sumarji soal laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target Sumarji tidak mulu-mulu. Ia mengharapkan skuad arahan Sintayong bisa meraih 4 poin dari 2 laga itu. Skenario realistisnya, 1 poin didapatkan saat melawan Jepang dan 3 poin diraih saat menghadapi Arab Saudi. Meraih 1 poin saat menghadapi Jepang memang terdengar berat, tapi bermain di rumah sendiri dengan dukungan supporter bisa jadi faktor eksternal yang mampu memompa semangat para pemain. Namun semangat saja dirasa masih sangat kurang. Sintayong harus menerapkan strategi paling jitu untuk bisa menahan Jepang nanti. Lantas, strategi apa yang bisa diterapkan Sintayong? Bermain pragmatis. Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong dikenal gemar bermain bola-bola pendek dan memulai permainan dari belakang. Pendekatan ini bisa diubah untuk menghadapi Jepang dengan bermain lebih pragmatis. Bermain long ball dengan memastikan bisa menangkan duel, layak dicoba untuk menghindari pressing ketat pemain Jepang. Skuad Garuda masih berpeluang merebut tiket ke putaran keempat dengan merebut peringkat keempat di fase grup C. Dengan catatan, timnas Indonesia bisa menyapu bersih 3 kemenangan pada laga kandang. Hal itu sebagaimana disampaikan Justinus Laksmana atau biasa dikenal dengan Coach Justin. Kita masih bertemu lawan di kandang di mana kita bisa meraih 3 poin per 1 pertandingan. Melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Asumsilah kalah lawan Jepang. Kita sapu bersih tuh 3 pertandingan kandang. Tenang, cetus Coach Justin Minggu 3 November 2024. Coach Justin juga sependapat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tentang target yang diberikan kepada Sintayong untuk membawa timnas Indonesia setidaknya berada di peringkat keempat. Dan gue setuju dengan Erick Thohir dan tidak ada diskusi lagi, harus masuk 4 besar. Gue setuju. Kalau tidak masuk 4 besar, Sintayong pecat, tegas Coach Justin. Sementara itu, berbicara mengenai pendapat pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang menyebut timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, Coach Justin mengaku itu hal biasa untuk saling memuji tim.
Biasa aja, gue lihat ada peluang karena sekarang kuotanya kan lebih banyak, bisa 81. Peluangnya kita lebih besar dan pemain kita kan lebih banyak yang masuk berkualitas. Jadi peluang kita juga naik, imbuh Coach Justin. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong layak dipecat jika gagal memenuhi target PSSI? Di berita selanjutnya, Timnas Indonesia telah mengambil keputusan yang cukup menarik terkait partisipasinya di Piala AFF 2024. Mereka tidak akan membawa seluruh pemain terbaiknya, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Keputusan ini diambil karena jadwal yang padat dan status Piala AFF yang tidak termasuk dalam turnamen resmi FIFA. Kami akan berpartisipasi dengan Timnas U22 di Piala AFF 2024. Jadi kemampuan kami mungkin akan berkurang dibandingkan tim lainnya, ungkap Sintayong. Keputusan untuk menurunkan pemain muda ini sebelumnya juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Beberapa bulan yang lalu sepertinya tidak ada perubahan dalam keputusan tersebut. Kami telah mengumpulkan berbagai reaksi dari beberapa media di Asia Tenggara mengenai langkah Sintayong yang akan membawa pemain U22 ke Piala AFF 2024. Menurut media Malaysia Stadium Astro, keputusan Sintayong memberikan peluang bagi pemain muda Indonesia untuk meraih pengalaman di level internasional saat Piala AFF 2024. Dalam berita berjudul Mitsubishi Electric Asian Cup 2024, Indonesia mengirim skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal. Dijelaskan bahwa keikutsertaan tim U22 diharapkan dapat meningkatkan jam terbang pemain muda. Stadion Astro juga menyoroti bahwa Piala ASEAN bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga menghadirkan pemain dari Eropa menjadi tantangan tersendiri. Sintayong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang pernah bermain di Liga 1 sambil fokus pada Piala ASEAN. Tambah mereka menekankan pentingnya memanfaatkan potensi pemain pendatang baru dalam skuad U22. Manfaat yang diperoleh Vietnam. Tim nasional Indonesia berada di grup B Piala AFF 2024. Dalam grup ini, Vietnam menjadi salah satu lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Media Vietnam The Tau 247 berpendapat bahwa keputusan pelatih Sintayong untuk membawa pemain muda ke Piala AFF 2024 dapat memberikan keuntungan bagi skuad The Golden Star Warrior. Resmi, pelatih Sintayong mengkonfirmasi kabar baik untuk tim nasional Vietnam, tulis media Vietnam The Tau 247.